Baik, selanjutnya akan kami jelaskan terkait hasil praktikum terintegrasi modul 2 perencanaan proses 2. Latar belakang di sini bahwasanya dalam industri manufaktur keberhasilan suatu proses produksi sangat bergantung pada perencanaan proses yang sistematis dan terukur. Salah satu aspek yang penting dalam perencanaan tersebut adalah kemampuan untuk menggambarkan alur operasi dan hubungan antar kegiatan secara visual dan struktur. Alat bantu seperti operational process chart, assembly chart, dan precedence diagram berperan penting dalam membantu perancangan proses, memahami urutan aktivitas, hubungan antar komponen, serta ketergantungan antar pekerjaan dalam menghasilkan suatu produk. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar dan fungsi dari OPC, assembly chart, dan precedence diagram. Kemudian melatih mahasiswa mengidentifikasi urutan operasi, hubungan antar komponen, kemudian mengembangkan kemampuan dalam penyusunan diagram alur kerja yang sistematis. Baik, kami langsung ke landasan teori. OPC atau Operation Process Chart merupakan peta kerja yang menggambarkan langkah proses pengerjaan material mulai dari bahan baku hingga menjadi komponen atau produk jadi. Untuk Assembly Chart merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar komponen yang akan dirakit menjadi sebuah produk. Kemudian untuk Precedence Diagram merupakan bagian dari keseimbangan lintasan yang merupakan gambaran secara grafis dari urutan operasi kerja, serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang tujuannya memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Metode praktikum yang pertama adalah alat dan bahan yang dibutuhkan adalah di sini menggunakan HPL yang digunakan pada modul 1 praktikum terintegrasi. Kemudian part drawing atau gambaran sketsa komponen, kemudian lembar kerja pengamatan, alat tulis, stopwatch, laptop, serta kamera untuk dokumentasi. Prosedur praktikum yang pertama adalah mengkaji ulang modul pertama, kemudian mengidentifikasi ulang langkah kerja menggunakan OPC, kemudian menyusun assembly chart untuk produk HPL dalam hal ini, kemudian pembuatan precedence diagram, menganalisis efisiensi urutan proses, dan yang terakhir adalah mengkonfirmasi mendiskusikan hasil praktikum yang telah dilakukan. Hasil dan pembahasan pada poin 4.1 Operation Process Chart di sini berdasarkan hasil praktikum di modul 1 maka didapatkan OPC dengan tampilan sebagai berikut yang dimulai dari poin 0.1 operation 1 di sini di sisi sebelah kanan atas dari gambar yang dimulai dari proses mengambil cover 1 dan meletakkan di sisi rib. Kemudian untuk operation dilambangkan dengan lingkaran yang kemudian di sisi sebelah kirinya diberikan keterangan waktunya 12 detik. Kemudian tanda panah di sini menunjukkan tanda panah di sini menunjukkan bahan yang digunakan, yaitu adalah cover 1. Kemudian untuk inspeksi dilambangkan dengan kotak persegi. Kemudian untuk proses seperti operation 3 dan operation 1 atau operation gabungan yang dilakukan secara bersamaan disimpulkan dengan lingkaran dan juga persegi sebagaimana di operation 3 dan inspeksi 2. Kemudian setiap penggunaan bahan maka ditambahkan tanda panah seperti ini dalam diagram OPC-nya. Kemudian untuk tanda panah seperti ini di T1 ini menunjukkan adanya
perpindahan produk, perpindahan barang. Di sini keterangannya adalah pemindahan HPL ke area packing. Demikian seterusnya, ketika kita membutuhkan barang, maka kita menuliskan tanda panah di alur dari diagram OBC, kemudian penggunaan spidol sebagai alat bantu kamera digital, ini disimbolkan dengan tanda panah yang diberikan keterangan di samping kirinya. Demikian seterusnya dilakukan proses operasional maupun inspeksi hingga proses akhir atau finish, yaitu barang sudah dalam kondisi dikemas secara utuh. Kemudian poin 4.2 merupakan assembly chart. Assembly chart di sini menunjukkan gambar hubungan perakitan antar komponen produk pengemasan yang menunjukkan urutan perakitan dari komponen utama hingga part terkecil. Untuk high pressure laminate di tabel 41 di sini berada pada level 1. Kemudian keterangan sambungannya adalah digulung. Kemudian cover 1 di sini keterangan sambungannya, keterangan hubungannya adalah untuk menutup sirip. Kemudian tali rafia di sini untuk mengikat poin C01 di titik atas, tengah, dan bawah. Demikian seterusnya hingga lakban kertas. Level dan posisi di sini dituliskan berdasarkan urutannya. Kemudian jumlah masing-masing komponen yang dibutuhkan ada pada kolom jumlah. Setelah menyusun assembly chart, tabel assembly chart, kita menyusun sketsa assembly chart sebagaimana tampak pada gambar 4.2. Sebagai contoh untuk assembly 1, proses assembly 1 di sini terdiri dari proses penggunaan cover sirip, penggunaan HPL atau H01, kemudian digabungkan dengan cover sirip dan tali rafia. Itu berada pada proses assembly 1 dengan waktu 115 detik. Kemudian assembly 2 merupakan penggabungan antara assembly 1 dengan lakban. Assembly 3 adalah proses penggabungan komponen di assembly 2 dengan cover atas dan lakban kertas. Assembly 4 adalah penggabungan antara proses assembly 3 dengan lakban. Kemudian proses assembly 5 atau produk akhir adalah proses penggabungan antara produk assembly 4 dengan cover bawah dan lakban kertas. Poin 4.3 menunjukkan precedence diagram, di mana di sini digambarkan menggunakan 4 operator dalam kondisi operator memenuhi, di mana dimulai dari poin pertama hingga langkah ke-24. Masing-masing operator melakukan aktivitas masing-masing yang digambarkan dengan kegiatan berwarna biru untuk operator 1, warna hijau untuk operator 1 dan 2, dan kegiatan yang dilakukan oleh operator 3 yang pada berwarna putih. Untuk operator 2 saja digambarkan pada area berwarna merah. Analisis hasil perencanaan proses. Yang pertama adalah seluruh proses telah dilakukan sesuai prosedur kerja. Pengalokasian tenaga kerja sebanyak 3 orang telah sesuai dengan kebutuhan urutan kerja serta beban kerja. Kemudian terdapat 5 assembly proses yang keseluruhan prosesnya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan proses. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil praktikum yang pertama, proses pengemasan HPL dilakukan secara sistematis dan mengikuti urutan aktivitas terstruktur. Kemudian yang kedua, tahapan utama meliputi pengambilan bahan, pencatatan data, penggulungan, pengecekan. Kemudian diagram alur seperti assembly chart dan operation process chart dapat memvisualisasikan hubungan antar proses dan komponen. Kemudian secara keseluruhan, praktik ini menegaskan pentingnya pendokumentasian, kolaborasi, dan prosedur yang tepat dalam proses produksi agar hasil optimal. Demikian penjelasan pada modul 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.